Inilah dia kisah pembunuh sadis. Oke cuy, sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Enjoy cuy. Nico Allen Jenkins, penjahat internasional. Dia bukan sosok yang biasa seperti manusia normal pada umumnya. Pria tanpa belas kasihan ini lahir pada 16 September 1986 di negara bagian Colorado, Amerika Serikat. Video singkatnya sempat viral di tahun lalu di platform digital video pendek yang membuatnya semakin dikenal banyak orang. Bahkan banyak orang yang membuat keterangan video siapa yang menetapnya akan dibunuh. Kasus yang paling mencuat adalah ketika 2013 dia membunuh 4 orang dengan sadis dan dengan waktu yang sangat singkat. Fakta Nico Allen Jenkins, dia punya rekor kejahatannya cukup banyak. Bahkan sejak remaja dia sudah memulai dengan kejahatannya itu. Pada usia 7 tahun dia pernah membawa senjata api yaitu pistol ke sekolahnya. Pada usia 11 tahun dia sudah diusir dari rumah dan keluar sekolah karena sering memukuli orang tuanya sendiri. Pada usia 13 tahun dia telah beberapa kali melakukan serangan, termasuk satu serangan dengan menggunakan pisau. Pada usia 15 tahun dia dihukum karena melakukan pembajakan mobil. Dia pun dikirim ke penjara. Pada saat di penjara dia didakwa 2 kali karena perannya dalam kerusuhan penjara, sehingga yang membuatnya itu dihukum sebenarnya itu dihukum 21 tahun penjara, tapi hukumannya itu dikurangi karena kelakuan baiknya menjadi 10 tahun. Dan setelah 10 tahun dia itu bebas menghirup udara segar, namun menghirup udara segarnya pun hanya sebentar dan cepat. Setelah dia dibebaskan dari hukuman 10 tahun, si Nico ini menembak Juan Uripena dan George Garrison menggunakan senapan pada 11 Agustus 2013. Pada 19 Agustus 2013, Nico membunuh Curtis Bradford, seorang pria yang dikenalnya dari penjara dengan menembaknya. Mungkin si Curtis Bradford ini di dalam penjara selalu menatap Nico seperti netizen yang dibilangkan ketika menatap dia terlalu lama maka dia akan menjadi target yang dibunuh Nico nantinya. Dan benar, dia dibunuh cuy. Entah masalahnya apa, saya kurang paham. Dan 21 Agustus kemudian ia menembak Andrea Kruger sebanyak 4 kali yang membuatnya Andrea Kruger tergeletak. Dikarenakan apa? Andrea Kruger membawa mobil yang menarik yang membuat si Nico ini ingin memilikinya. Dan naas, saat menembak Andrea ternyata ada CCTV yang merekamnya. Dan tidak butuh waktu lama polisi untuk mengungkapnya, lalu langsung ditangkapnya si Nico ini di rumahnya dan diinterogasi 8 jam. Dan bukan tanpa kemungkinan, tanpa sebab. Ini alasannya sangat unik, yaitu karena dia mendapatkan bisikan gaib dari dewa ular kuno, yaitu dewa ular Apopis. Sama seperti dia ketika diinterogasi bahwa membunuhnya pun dikarenakan ya si dewa ular ini. Alasan pembunuhan tidak masuk akal, jelas bukan karena balas dendam, asmara ataupun soal ekonomi seperti di Indonesia ya. Tapi si Nico ini melakukan pembunuhan atas perintah dewa ular kuno Apopis, ya dewa ular yang dipercayanya yang telah membisikinya dari kupingnya ya cuy, yang bernama dewa Apopis itu. Dan dalam bahasa Yunani itu adalah dewa kejahatan. Ketika ditangkap, kejiwaannya Nico diperiksa, namun tim medis menyatakan dia normal sehingga dia dapat menerima hukumannya setimpal, yaitu hukuman menghilangkan nyawa ataupun yang bisa disebut hukuman mati. Alasan membunuhnya itu adalah hal dari sebagian kecil dari kegilaannya, dari bisikan yang ada pada kehidupannya, yang terjadi pada kehidupannya. Ternyata tahun 2015 si Nico ini pernah memotong alat vitalnya karena ingin seperti dewa ular. Dan alasannya itu seperti dia membunuh orang, yaitu agar mirip dewa ular. Aksi ini pun dia lakukan setelah beberapa bulan ia berusaha mengukir angka 66 di dahinya, tapi dia malah salah melakukannya. Bukan angka 66, naas, dia malah melukis angka 999. Karena pada saat melakukan aksi dia tidak sadar karena dia sedang bercermin. Seperti yang banyak orang ketahui,
Atau banyak orang mempercayai bahwa angka 666 adalah angka setan, sedangkan angka 999 ataupun 999 sebagai angka akhir. Nico juga memotong lidahnya sendiri cuy, jadi akar seperti mirip ular. Wah, ini sungguh-sungguh sangat-sangat aneh ya si Nico ini cuy. Dan ternyata ada fakta yang menarik juga cuy, bahwa salah satu anggota keluarganya Nico ini pada 100 tahun yang lalu yang bernama Levering dikenal karena reputasi baiknya. Mereka adalah keluarga yang sangat dihormati di Omaha, Nebraska. Salah satu nenek moyang Jenkins ini yang bernama Levi Levering adalah pemimpin suku kota dengan pengaruhnya mencapai sejauh Washington DC. Namun reputasi itu harus berubah karena ulah cicinya yaitu Nico Jenkins dan keluarganya. Bukan tanpa sebab, tapi semua itu terjadi karena aksi kriminal mereka. Mulai dari kasus penelantaran anak, penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan pembunuhan. Selain Nico yang didakwa dengan hukuman mati, beberapa anggota keluarganya pun juga didakwa dengan kasus pembunuhan dan kejahatan lainnya. Tercatat 38 keturunan Levi Levering telah dinyatakan bersalah atas sekitar 633 titik pidana dalam 4 dekade terakhir cuy. 633 titik, udah kayak titik macet aja saat harus mudik cuy. Fakta yang menarik yaitu adalah dari pengacara si Nico. Nico mempunyai pengacara perempuan dan ternyata perempuan itu jatuh hati padanya mungkin karena setiap hari atau sering bertemunya mereka atau ya sering bertatap muka lah ya, mungkin menjadikan si perempuan ini jatuh hati padanya. Tapi kalian jangan berpikir aneh-aneh, tidak akan ada hal yang dilakukan mereka berdua karena mengenai alat vitalnya si Nico ini sudah dipotong ya cuy. Jadi kelanjutan kisah asmaranya sih saya kurang paham. Mungkin dari saya itu aja ya cuy, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk info yang saya dapatkan dari situs dan juga YouTube. Jika ada salah kata, salah penempatan, salah informasi, saya mohon maaf. Dari saya itu aja cuy. See you next time.